Bibi Yusuf TV. Di subscribe ya. Jangan lupa cicinya. Dulu nih ya sejarahnya nih. Apa yang saya katakan dulu ada Keramak Tunggak. Apa itu Keramak Tunggak? Ini adalah lokasi Keramak Tunggak. Adalah tempat yang enggak bagus, tempat macam-macam, tempat maksiat zaman dulu terbesar di Indonesia. Kalah dulu Dori. Ya, kita lihat Keramak Tunggak itu apa? Keramak Tunggak dahulunya adalah daerah rawa-rawa terpencil jauh dari pemukiman penduduk, terisolasi di Jakarta Utara. Bahkan bisa dikatakan tempat jin buang anak lah, ya. Namun kondisinya berubah setelah ditetapkan menjadi lokasi resosialisasi rocker wanita tuna susila Keramak Tunggak berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta nomor bla 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 tanggal 27 April 1970 tentang pelaksanaan usaha lokalisasi menjadi lokalisasi wanita tuna susila serta pembidangan dan tanggung jawab. Tujuan pendiriannya yakni memencilkan dan menjauhkan praktik peracunan dari lingkungan pemukiman penduduk. Jadi ditaruh di pojok dulu ya, tahun 1970, membebaskan masyarakat dari pengaruh dan gangguan langsung. Jadi dilokalisasi menjadi satu daerah dulu ya. Solusi Rockres ini ditempuh oleh Gubernur DKI Jakarta zaman dulu Ali Sadikin untuk mengatasi keresahan. Tujuannya ya yang muncul karena merebakkan fenomena penyakit sosial masyarakat, di mana pada saat itu pusat-pusat keramaian, jalan-jalan, protokol hingga lorong sempit banyak berkeliaran para WTS. WTS itu bukan wanita tukang sayur, lupa saya apa itu istilahnya WTS, pokoknya pelacur gitu ya, terutama yang paling ramai di sepanjang Keramat Raya dan Senen ya. Jadi sejarahnya tahun 1970 ini daerah rawa-rawa ini sama Ari Sadikin dibikin SK Gubernur tahun 1970 tepatnya April tanggal 27 sebagai tempat lokalisasi, supaya lokalisasi itu dipusatkan saja gitu ya, di pinggir-pinggir gitu tahun 1970. Nah akhirnya ini lihat, oh betul kan saya bilang bukan tempat maksiat terbesar saja di Jakarta, dia bahkan bukan di Indonesia tapi se-Asia Tenggara. Ini bukan saya yang berkata ya, pusat maksiat terbesar se-Asia Tenggara dulu ya. Lokal Keramak Tunggak terletak di Keramat Jaya RW 19 Tugu Utara. Rumah saya Tugu Selatan Koja. Ini Tugu Utara Koja, Jakarta Utara, dengan perkembangan mengalami peningkatan fungsi menjadi UPT Dinas Sosial SK Gubernur tahun 1989-nya ini menampung WTS hasil penertiban. Jadi para WTS pelacur hasil penertiban ditaruh di sini semua. Ada perubahan lagi tuh SK Gubernur tahun 89 ya, melaksanakan rehabilitasi pembinaan WTS untuk kembali ke masyarakat. Nah ini turun nih tahun 1970 sebelumnya awal pembukaan lokalisasi ya. Awal pembukaan lokalisasi terdapat sekitar 300 orang WTS dengan 76 orang Kermo dan Mucikari. Tahun 1999 menjelang penutupan. Nah ini nih zaman saya SD kelas 6 terakhir penutupan. Ya menjelang penutupan terdapat 1615, banyak sekali orang WTS pelacur dan 258 Germo Mucikari yang tinggal di 277 unit bangunan dengan 3.546 kamar se-Asia Tenggara. Perkembangan lokalisasi Keramak Tunggak sangat pesat hingga terkenal ke seluruh Asia Tenggara sebagai pusat jajan, tanda kutip ya, jajan, bukan jajan gorengan, bukan ya nggak perlu saya penjelasan lah, sahabat-sahabat tahu semua, terbesar bagi kaum hidung belang. Hati-hati tuh kaum hidung belang se-Asia Tenggara. Nah ini proses penutupan Keramak Tunggak waktu saya SD kelas 6. Proses penutupan Keramak Tunggak perlu saya bacakan lagi.
gini ya, pokoknya yang pasti ditutup tahun 1998 seingat saya ya. Nah, di sini juga atas berdasarkan ulama, ormas, merasa kian terutama NU gitu ya, yang sangat mendukung penutupan ini menguat gitu ya. Dan akhirnya pengumuman berdasarkan SK Gubernur ya, Pak Sutioso, hebat beliau. Pak Sutioso berdasarkan SK Gubernur nomor 6485 tahun 1998, lokasi rehabilitasi sosial WTS Gamak Tunggat terhitung tanggal 31 Desember 1919 dinyatakan ditutup. Wah, akhirnya dibangun Masjid Islamic Center terinspirasi dari Haramain, luar biasa ya. Kemunculan ide menutup Kramak Tunggak dan mengubahnya menjadi Jakarta Islamic Center yang keberadaan dan fungsinya 180 derajat berbeda. Keberadaannya, fungsinya sebelumnya boleh dikatakan sebagai hal yang kontroversi, dan ini akhirnya inspirasinya berasal dari ketika Gubernur DKI Jakarta saat itu ya, bukan saat ini, yaitu Pak Sutioso, menyaksikan Bapak Gubernur Sutioso, gubernur hebat pada zaman itu ya, bukan gubernur zaman sekarang. Maksudnya yang membuat Islamic Center itu bukan Pak siapa namanya? Lupa saya. Yang sekarang pokoknya bukan. Tapi yang zaman dulu Pak Sutioso. Ya. Saat Pak Sutioso menyaksikan kebesaran dan keagungan simbol-simbol Islam di tanah Haramain dengan bangunan-bangunan Ka'bah dan bangunan lainnya, sehingga muncul ide memanfaatkan lahan bekas lokalisasi itu menjadi pusat studi dan pengembangan peradaban Islam. Perencanaannya ini foto perencanaan Jakarta Islamic Center ya. Habis itu peletakan batu pertama pembangunannya tahun 2001, ini saat saya di pesantren, dan peresmiannya oleh Bapak Sutioso Masjid Jakarta Islamic Center tahun 2003. Wah, bangunannya tadi sudah di videokan ya di awal ya. Ini gambarnya seperti ini lagi. Wah, luar biasa kita lihat, luar biasa istimewa. Menjadi pusat peradaban Islam, pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Center, didirikan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan nomor 11 tahun 2014 dengan visi menjadi pusat peradaban Islam. Kehadirannya diharapkan dapat bla luar biasa. Oke, itulah sejarah dari Islamic Center, Jakarta Islamic Center, yang letaknya ada di Jakarta Utara. Dulu ya, dari awal itu tadi sudah kita lihat, dari awalnya adalah tempat maksiat terbesar, sekarang berubah menjadi Islamic Center. Terima kasih, hanya bisa disaksikan sejarah Islamic Center ini di Habibie Yusuf TV. Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum. Yo yo yo.